Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar teman-teman semua? Shalom lachem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namaskar, Namaste, Wedi Dongchen. Salam kebajikan buat semuanya. Rahayu untuk Indonesia kita tercinta. Teman-teman semuanya, tahu nggak alasan saya kemana-mana? Ya, ketika sholat terutama, saya selalu pakai peci hitam ini. Saya nggak songkok. Saya nggak lagi pakai peci putih atau apalah itu namanya. Mau tahu nggak kenapa? Saya beritahu Anda di sini, eksklusif ya. Makanya kenapa saya sengaja bawa tripod biar nggak terlalu goyang-goyang dan bisa berfokus kepada songkok yang saya kenakan. Dan ini juga merupakan pertama saya ambil pakai kamera depan lagi. Teman-teman harus tahu, peci hitam ini, songkok ini adalah identitas nasional dari Indonesia. Walaupun ini asalnya dari Turkiye Utsmani, dari Fes. Fes itu penutup kepala Turkiye Utsmani. Tapi karena bagus, diadaptasi sama para pendahulu-pendahulu kita dari Indonesia. Nah, dipakaikanlah ini jadi simbol penutup kepala nasional. Ya. Dan sekaligus ini juga merupakan simbol perlawanan saya terhadap kadrun-kadrun Wahabi yang telah menginfeksi di banyak komunitas masyarakat, di banyak majelis taklim, di banyak masjid, di banyak pesantren. Ya, sekarang ini banyak banget pesantren-pesantren yang afiliasinya kepada kadrun-kadrun Wahabi. Ini saya beritahu aja Anda apa adanya. Yang betul yang dibilang Gus Hashim itu, Gus Hashim apa Gus Hisham, lupa saya. Tadi saya baru lihat videonya. Ya. Mereka-mereka inilah yang merusak citra Islam. Mereka-mereka inilah yang membuat kita umat Islam terus dipandang jelek oleh dunia luar. Padahal sebenarnya Islam itu tidak sejelek yang di framing oleh media-media barat. Ya, Islam itu bukan agama yang banyak kekerasannya, banyak main seksnya, banyak terornya, banyak bunuh-bunuhnya. Memang asyida walal kufaru hamau bainahum, tapi itu kan masih bisa kita lakukan secara wajar. Dan Islam ini juga bukan agama yang suka main perang-perangan, bukan agama kekerasan, bukan agama yang represif lah, intinya seperti itu. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan ada satu lagi ayat yang serupa dengan itu, bahwa sesungguhnya Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus itu untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu loh. Jadi itu yang teman-teman harus tahu. Ini juga merupakan simbol perlawanan terhadap kadrun-kadrun Wahabi seperti itu. Nah, mereka mulai nyamar sekarang. Mereka juga pakai beginian. Tujuannya satu, supaya nggak ketahuan kalau mereka ini nyebarin ajarannya menyimpang. Ya, supaya mereka tuh kayak mendapat legitimasi. Ya, bisa lah kalau saya ngomong kasarnya itu, ngafir-ngafirin, bid'ah-bid'ahkan, sesat-sesatkan umat Islam Indonesia yang masih awam, yang bukan orang pondokan macam saya, yang bukan orang yang lulusan sekolah agama, sekolah Islam, madrasah terutama, atau ma'had lah, intinya gitu. Harus hati-hati yang kayak gini teman-teman, harus hati-hati teman-teman. Mereka ini juga mulai berkamuflase pakai ginian juga, pakai songkok hitam juga. Hati-hati, saya kasih tahu aja, hati-hati. Kelihatannya doang mereka pakai songkok, pakai batik, ya, pasang bendera merah putih di depan itu. Tujuannya supaya nggak ketahuan kalau mereka ini sedang nyebarkan sesuatu yang berpotensi memecah belah umat Islam Indonesia. Hati-hati loh. Ini modus operandi yang perlu saya beritahu kepada Anda sekalian. Kenapa? Sudah banyak yang melakukan. Sudah banyak yang melakukan. Ya. Tapi di balik itu semua,
Anda harus hati-hati. Makanya teman-teman, saya mau beritahu Anda di sini, ya, kalau mau belajar agama Islam yang lebih dalam, bukan lewat Google, bukan lewat YouTube, bukan lewat Netflix, tapi ngaji di pondok. Tapi dipilih pondok pesantren juga jangan sembarangan. Jangan terhipnotis karena ano-ano ini unonya segala macam. Cek dulu siapa pengasuhnya, sanadnya nyambung gak ke Nabi Muhammad SAW, atau malah justru nyambungnya ke Muhammad bin Abdul Wahab. Hati-hati, karena berbeda, beda figur, beda pengajaran. Kalau Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan rahmah, Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan kekerasan. Hati-hati loh, ya, itu harus Anda tahu perbedaan ini. Jadi hati-hati teman-teman, kalau sudah bertemu dengan kadrun-kadrun seperti ini, basmi aja, lawan aja. Jangan panik, jangan takut. Ya. Toh kita masih pegangan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Toh kita masih berpegang kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Toh kita masih meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah perantara kita berhubungan dengan Allah, perantara atau wasilah kita dalam berinteraksi dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholawat. Kan di doa azan ada ati sayyidina atau ati Muhammadin wasilata wal fadilah. Atau tambah sayyidina ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Karena Nabi Muhammad itu kan wasilah, perantara kita berinteraksi, berhubungan dengan Allah, ya kan? Gitu teman-teman. Jadi kalau setiap baca doa itu baca juga artinya. Apa arti dari ati Muhammadinin nabiyina, ati Muhammadil wasilata wal fadilah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu. Berikan keutamaan pada perantara kami Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Jadi makanya teman-teman harus tahu betapa kerasnya saya terhadap para kadrun Wahabi ini. Ya, ciri paling utama mereka, kita sholawatan, dia larang. Kita zikir, disalahin sama dia. Kalau sholat, saya beritahu Anda nih, karena di masjid saya ada yang kayak gini. Kalau sholat, dia tuh sektenya susun sholat kayak main Tetris. Bukan yang ngisi soft yang kosong, yang lebih longgar lebih dulu, tapi soft kosong di antara dua orang. Ini kan namanya sholat Tetris, saya bilang kayak main Tetris, atau permainan Tetris kan? Gitu. Sholat kayak main Tetris. Ini ada yang kayak gini, banyak. Gak cuma di Masjid Al-Karim Bintaro Permai aja, di masjid lain juga banyak. Andanya aja nggak nyadar. Kalau ada kaum-kaum seperti itu basmi banget itu, harus dibasmi sampai ke ubun-ubunnya, gitu. Kalau nggak itu ya bisa menyebar ke yang lain. Ya, dari saya hanya itu. Ya, hiduplah Indonesia Raya, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Islam berjaya, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.